Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Mana semuanya? Fahasilud dalili antakula law kana Allahu ghaira qadimin bi an kana hadisan la ibtaqara ila muhdisin fayalzamud dawru awit tasalsulu wa huma muhalani fayakunu hudusuhu muhalan fasabata kidamuhu wa huwal matlubu wa hadza dalilul ijmaliyu liqidamihi ta'ala wa bihi yakhrujul mukallafu min ribqatit taqlidi alladhi yakhludu sahibuhu finnar ala ra'yi Ibnil Arabi was-Sanusi kama taqaddama. Fahasilud dalil, kesimpulan dalil kidam, antakula, engkau katakan, laukana Allahu ghaira qadimin, jika Allah Ta'ala itu tidak qadim, jika Allah Ta'ala itu berawal, lakana bi'an kana hadisan, seperti adalah Allah Ta'ala itu baharu atau ada awalnya, la ibtaqara ila muhdisin, niscaya membutuhkan Allah kepada yang membaharukan. Kenapa teh? Mun Tuhan tuh kada qadim, berarti Tuhan itu baharu. Lamun Tuhan itu kada bersifat kidam, artinya Tuhan itu tidak bersifat kidam tetapi berawal. Maka pastilah ada yang mengawalkan Allah. Siapa yang mengawalkan Allah? Ya kada? Umpamanya yang mengawalkan Allah itu si B. Si B berawal lah. Ya ada awalnya. Siapa lagi yang mengawalkan? Kan begitu. Maka lamun kayak itu jadinya payal zamud dauru. Maka pastilah daur. Daur itu terputar. Arti terputar itu si A diawalkan oleh si B, si B diawalkan oleh si C, si C diawalkan oleh si A, terputar-putar ngarannya. Itu daur. Awit tasalsul atau sambung menyambung, tidak ada kesudahannya. Si A diawalkan oleh si B, si B diawalkan oleh si C, si C diawalkan oleh D, terus menerus sambung menyambung, itu namanya tasalsul. Lamun Tuhan punya awal, maka pilih antara dua, bisa daur, bisa tasalsul. Yang kedua-duanya itu mustahil secara hukum akal. Akal kita kada akan pernah menerima kayak itu. Siapa yang menciptakan Allah? Yang menciptakan Allah si fulan. Si fulan ini siapa yang menciptakan? Si fulan ini siapa yang menciptakan? Akhirnya apa? Bilantiha, kada ada kesudahannya, habis. Siapa yang jadi Tuhan, siapa yang jadi hamba? Kada ada Tuhan. Kenapa? Karena saling ada awalnya. Sama daur, terputar. Si A diciptakan oleh si B, si B diciptakan oleh si C, si C ini diciptakan oleh si A. Kayak apa akal kita menerima? Paham deh? Kada kau menerima akal nih. Agama itu, keyakinan itu dibangun oleh akal dulu. Lah mengatakan beragama itu harus dengan akal yang dibenarkan oleh dalil. Ini menuhankan akal? Tidak. Karena selalu agama itu
didasari oleh mukallaf balik dan berakal. Hukum aja kada berlaku lamun kada bakal. Lah ini pentingnya akal supaya paham. Pentingnya akal memikir. Oh mikir, ini pentingnya. Kenapa? Karena agama banai dibangun semuanya itu masuk akal. Kadang-kadang kada masuk akalnya. Agama ini bukan agama nang apa bahasa kita agama irasional. Selalu keganjilan kada mau. Orang wali banai. Orang wali itu kada mau banai. Dakwah itu selalu menampakkan keganjilan itu kada mau. Nabi sendiri punya apa? Punya mukjizat kada? Mukjizat. Apa Nabi setiap kali mengeluarkan mukjizat? Kada. Setiap kali pertemuan Nabi mengajar keluar mukjizat? Kada. Mukjizat lawan karamat ini hanya muayyad atau muayyid. Pahamlah? Nabi itu, para nabi itu muayyadun bil mukjizat, dikuatkan dengan mukjizat sebagai bukti. Kemudian Nabi menyampaikan kepada umat, muayyid menguatakannya dengan mukjizat. Paham kamu salah? Mukjizat itu sebagai bukti bahwa benarnya seorang nabi dan rasul. Tapi kada selamanya itu diungkai. Ini kayaknya menjadi penguat aja, menguatakan ketika orang ragu hanya keluar. Paham salah? Mukjizat itu ketika orang ragu hanya dikeluarkan untuk menguatkan. Kada setiap kali mengeluarkan mukjizat. Kada setiap kali si wali ini kayak itu juga. Wali dikuatkan Allah dengan karamat. Sebagai bukti seorang wali itu punya karamat. Bila kada punya karamat bukan wali. Bahkan di dalam kitab Jawharatut Tauhid atau dalam kitab Tuhfatul Murid, malam yazhar karamatuhu ba'da wafatihi fakaramatuhu fi hayatihi kazibun. Orang bakaramat waktu hidup, namun setelah mati karamatnya kada nampak, maka karamat di waktu hidup itu dusta. Kenapa? Karamat itu untuk membuktikan bahwa benar seorang ini wali. Apa setiap kali membuktikan? Kada. Di saat membutuhkan, menguatkan orang supaya percaya bahwa ini kayak ini wali. Habib gimana ya? Kada percaya Sidin wali, supaya Sidin Habib ini percaya, dinampakkan Sidin karamat hanya percaya pada wali. Paham rapat? Selama orang itu percaya dengan akal dan keyakinannya, kada membutuhkan karamat, kada perlu dikeluarkan karamat. Kada perlu. Orang yang menuntut karamat itu adalah orang yang lemah keyakinan. Ini nang banyak kepada kita. Orang selalu kayak itu. Pekawan lawan Tuan Guru Sibi. Nang dicari kena keistimewaannya. Napa karamat sidin deh. Kayak itu kata. Kayak itu selalu benar. Bila kadada kada percayanya. Wah, ada karamat dulu lagi. Salah. Orang benar dalam gini kamu belajar kitab hikam. Kalau orang selalu membutuhkan dalil itu menandakan ragu. Iyalah. Ya kada? Orang membutuhkan dalil itu menandakan ragu.
Itu zaman kami dulu benar belajar lawan almarhum guru Saman Mulia gitu. Ragu-ragu sih orang mencari dalil itu. Makanya ketika orang belajar tauhid itu kan butuh dalil benar. Kenapa? Mau dalil, kan berdalil-dalilan lagi. Orang mau dalil itu untuk meyakinkan. Iyalah. Untuk meyakinkan dibuktikan dalil. Lamun orang belajar tauhidnya mantap, Allah ada dalilnya ini bepal kada kayak itu benar. Alam ini ada karena Allah Ta'ala ada. Bukan Allah Ta'ala itu ada karena alam ini. Salah. Nah, itu tuh. Orang biasanya gitu. Anak mencari karomat guru. Anak mencari kehebatan guru yang disebut dengan kharikul adat nang menyalahi adat. Ketika itu terjadi hanya harus percaya. Ini menunjukkan murid ini lemah iman dan kada cerdas. Paham? Intinya nang ianya itu bagaimana si guru ini dalam keilmuannya, dalam bagaimana dalam pengamalannya. Ini kalimat itu aja soleh. Amila wa amila. Bagaimana dia alima, ilmunya kayak apa garang? Paham salah? Ini ilmunya kayak apa? Penjelasannya ini kayak apa? Oh, masuk akal nih. Akal kita nerima. Banyak orang benar akan terkagum-kagum ketika memahami orang memberikan pengajian dengan logika nang halus, orang akan kagum, oh ini bagus banget nih, agama harus kayak ini. Daripada kita ini selalu, ini dalam orang keilmuan lah, kita masyarakat kadang-kadang ya kayak itulah, kisah surga, kisah neraka, kisah fadilat, kisah kehebatan gitu-gitu aja. Makanya beda benar. Beda orang dakwah. Ada orang dakwah itu membawa berpikir bahwa oh ini dakwahnya bagus nih, membawa berpikir, dibawa orang berpikir supaya apa nih? Afala tatafakkarun. Apa kalian tidak bisa memikir? Kenapa? Karena ketika seseorang sudah masuk akalnya, itu akan mantap keyakinannya. Makanya ada dalil akal. Begitu akalnya menerima, hanya rinya percaya, hanya nyatakan beriman. Inilah yang disebut para ilmuwan. Para ilmuwan itu meneliti secara keilmuan, secara akal tentang agama. Oh, ternyata mereka terkagum-kagum. Menurut pemikiran mereka, masuklah mereka kepada Islam. Dan sekarang ini nang aneh benar, aneh itu tahulah. Di dunia ini benar, negara nang terbersih benar dan teraman itu adalah Denmark. Itu negara benar, negara terbersih sedunia, paling bersih sedunia. Dan negara teraman. Bahasa kita maling kata piada, ini artinya ada. Padahal Denmark itu tak salah, ada orang Islam. Begitu ditelaah, ternyata mereka menerapkan itu dengan ajaran Islam. Mulai kebersihannya, ketentramannya, apanya, mereka memikirkan diambil daripada pemikiran dalam Islam. Ada kita umat Islam tahu kada pernah memikir lalu kada mau mengamalkan. Coba kita ambil gini. Kita sudah dijelaskan masalah kebersihan. Cuma tahunya itu kita. Kenapa? An-nazafatu minal iman.
Kebersihan itu bagian daripada iman. Ingat ke itu, Pak. Padahal hadis Nabi itu benar kada kayak itu sempit. Dipahami, oh kenapa? Oh orang lamun bersih sehat, lamun bersih kayak ini, lamun bersih kayak ini, lamun bersih kayak ini. Oh ternyata hidup ini tanpa kebersihan tidak ada kesehatan. Tanpa kebersihan orang hidup kada akan nyaman. Jika mengada bersih nyaman li makan. Tapi ajaran kebersihan ini kenapa diabaikan oleh umat Islam? Paham? Kenapa? Karena umat Islam kada mau mikir. Ini apa aja benar? Bila kada mau memikir, akalnya kada apanya, kada mau. Disitulah duduk di Quran, apalah tatafakkarun, sampai Nabi mengatakan tafakur itu nang iyanya. Sampai benar ulama mengatakan orang ahli makrifat pun awalnya adalah karena tafakur. At-tafakuru sirajul ma'rifat. Berfikir inilah pelitanya mengenal Allah. Ini mengenal Allah tapi dengan cara berpikir. Pahamlah? Ini dipikir. Ini kenapa ditegur? Dipikir. Itu kalau kita harusnya kayak itu kita umat Islam. Nah, sehingga agama itu benar akal, tapi bukan mutlak secara akal. Lalu orang-orang pintar benar menyimpulkan agama, semua agama ternyata diteliti nang lebih rasional dan sesuai dengan kehidupan dan keadaan. Itu adalah ajaran Islam dalam hal apapun. Jika mengerti kedudukan akal, kedudukan berpikir. Jangan akal kita ini pompot benar. Akal ini harus berpikir terus, melihat ini dipikirkan. Oh kalimat ini dipikirkan. Dipikirkan. Hanya otak orang tuh jalan terus benar. Hati orang tuh jalan terus. Orang wali itu gitu. Nah, boleh ham wa huma muhalani. Daur dan tasalsul kada diterima akal, mustahil. Akal kada nerima. Lamun akal kada nerima, siapa nang menerima? Binatang leh. Takawa agama kita dibangun dengan akal dulu. Tapi bukan mutlak dengan akal kan. Ada akal disertai dengan dalil yang benar. Maka fayakunu hudusuhu muhalan. Maka jadilah baharunya Allah Ta'ala itu mustahil. Allah mustahil baharu. Lamun mustahil baharu pasabata kidamuhu Ta'ala. Maka sabitlah kidamnya Allah Ta'ala wa huwal matlubu, dan dialah yang dituntut. Nah, lamun kayak ini akal kita sudah nerima, nah Allah Ta'ala qadim, Allah Ta'ala kidam. Sudah tetap. Sekarang kita beda. Tauhid itu membedakan antara makhluk lawan khalik, antara hamba lawan Allah. Itu Allah Ta'ala nang kadim. Makhluk pang termasuk kita. Iyalah, masuk kita. Nah, lamun kita ini dipastikan hudus. Baru kita ada awalnya. Kamu ada awalnya lah. Ada. Nang manapun ada awalnya benar. Nang manapun ada awalnya. Surga ada awalnya, arasy ada awalnya, lauhul mahfuz ada awalnya. Aneh. Kursi ada awalnya, nang lain itu ada awalnya. Kenapa?
Inya Allah maulah. Bila maulah ulahan tuh ada awalnya ngarannya. Nah berarti kita ini ngarannya muhaddas. Orang Bali nyebut muhaddas. Bahasa lain hudus, bahasa kita baru, adanya kita ini berawal. Nang ma'awalakan siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Namun nang kaya itu banyaki alhamdulillah. Kenapa? Karena kita ini diawalkan oleh Allah. Allah Ta'ala nang kadim. Paham? Banyaklah mengucap alhamdulillah karena kita ini diawalkan oleh Allah. Lalu kita ini benar memuji Allah. Allah nang kadim. Nang baru memuji kepada nang kadim. Walaupun kita baru, tetapi kita ini diawalkan Allah, diulah oleh Allah, ada awalnya bersyukur. Dan pujian itu juga dari Allah. Kalau kina salah ada orang memandangkan roh itu kadim, datangnya mana? Menurut kadim dir bakul, aku ini kadim leh, maka berawal tadi. Kalau orang membahas benar, nang diri kita ini batang tubuh, memang ada awalnya, ada roh ini, ada awalnya juga benar sekalipun roh kita dengan batang tubuh kita ini berbeda awalnya. Berbeda awal apa? Berbeda awal penciptaan. Sama dalam kezahiran. Paham gak? Sama roh dan jasad kita ini kezahiran ke alam dunia, lahirnya tahun 2000 umpamanya, hari Minggu, itulah awalnya zahir ke dunia. Adapun awal penciptaan itu berbeda selai. Awak kita ini diciptakan Allah, roh itu diciptakan Allah. Dalam sebuah keterangan, awak kita ini diciptakan Allah, jelas ada awalnya. Lamun lahir tahun 2000, mungkin jasadnya di dalam perut diciptakan Allah, bisa awal 2000 awal, bisa 1099. Pokoknya ada awalnya. Sedangkan roh kita, yang dengan roh inilah kita hidup, roh ini benar 5000 tahun sebelum jasad kita ini ada, sudah ada. Berarti dunia ini berapa tahun ban sudah? Dunia ini berapa tahun? Salah, kamu tahu salah. Salah, dunia ini sudah berapa tahun? Kira-kira. Nah, inilah pembahasan ngarannya salah. Ada pembahasan tentang dunia dan peri kehidupan dunia serta umur dunia. Nabi pernah ditanya, umur dunia itu berapa sudah? Dan sampai kapan dunia itu berumur? Lalu ulama bingung, mulai mana menghitungnya? Karena dalam beberapa riwayat dunia ini akan berumur 5000 tahun aja benar. Dalam riwayat lain dunia ini akan berumur 7000 tahun. Maka setelah 7000 tahun dunia ini akan hancur, berarti kiamat. Nah pertanyaannya, sekarang ini umur dunia berapa? Mulai menghitungnya mulai kapan? Dunia ini soleh umur seminggu aja soleh. Umurnya seminggu aja udah.
Kalau Pak mulai Sabtu Minggu selesai Rabu Kamis Jumat Minggu. Jadi seminggu aja, cuma seminggu ini putar-putar. Kalawasan seminggu nih. Dunia ini siang malam tuh Bang. 24 jam ya. Nah, seandainya isi dunia ini benar dihitung. Dunia ini kada sampai seminggu soleh dibanding dengan akhirat. Ya anggaplah seminggu. Dalam Quran apa salah? Apa ayatnya? Siapa tahu ada? Surah Sajadah ada. Apa ayatnya? Yang ayatnya itu alfasanati mimma ta'udun. Apa ayat? Hah? Apa? Lah. Apa surah Sajadah? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda bi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min wali wala syafi'in afala tatadzakkarun. Dan seterusnya ada mimma alfasanatin mimma ta'udun. Nampak ya? Awalnya yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Sehari itu sama lawan 1000 tahun. Lamun umur dunia ini 7000 tahun, berarti seminggu aja. Pahamlah. Sehari di akhirat, nang ayat ini nih, sehari di akhirat dibanding alfasanatin mimma ta'udun. 1000 tahun non dibanding dunia. Nah dunia ini mun umur 7000 tahun di akhirat seminggunya. Maka disimpulkan umur dunia ini siapa? Seminggu aja. Kalau dibanding dengan kehidupan umur akhirat. Kenapa? Dunia ini umurnya 7000 tahun. Itu hadis mana? Ada nang 5000 tahun, ada 7000 tahun. Cuma permasalahannya orang bingung, para ulama bingung. Kenapa? Karena ini akan mengaitkan Banai dengan keadaan alam sekarang ini. Kita ini tahun kiamat kah? Abad kiamat atau kada? Karena apabila 5000 tahun Banai, lamun menghitung mulai Nabi Adam umur sekian, Nabi Nuh umur sekian, sekian, ini umur lebih 5000 sudah Banai. Lalu ada ulama neliti paham lah umur dunia ini kata ulama kami lebih condong 7000 tahun mulai Adam. Nah hitungnya mulai Adam. Nah sekarang ribuan yang terakhir ini adalah tahun ke 7000. Paham kan tahun ke 7000? 6000 kan sudah. Jadi menghadapi 7000 bisa 6500 berarti 500 tahun lagi, pahamlah. Bisa 6900 berarti dunia ini 100 tahun. Nang jelas ulama mengatakan ini tahun ke 7000. Tahun ke 7000. Mun tahun ke 7000 900 sudah tinggal dalam ratusan tahun nih jadi kiamat ini. Tapi logikanya kada begini kada lagi. Cuma yang jelas akhir abad terakhir ngarannya dunia ini masuk fase menuju kiamat. Karena bukan 1000 pertama, 1000 kedua, 1000 ketiga, tapi 1000 terakhir. Maka disebutlah kita ini akhir zaman. Duduk kiamat begitu. Nainya kadang ngerti akhir zaman. Akhir zaman itu hitungannya ribuan tahun, 1000 terakhir. Karena dunia ini umurnya 7000 tahun, ini masuk fase 7000-nya.
Apakah sudah 6.200? Mun 6.200 berarti ada 800 tahun lagi. Gitu toh. Apakah ini 6.800? Berarti 200 tahun lagi. Cuma ngarannya akhir zaman. Akhir hitungan. Cuma jangan digambarakan weh ini Jumat dia dah gelap jangan kiamat mengamput lalu dah hakunnya percaya ngamput lalu. Kada ada napa-napanya, Dajjal aja belum, Nabi Isa Imam Mahdi belum, Dajjal belum dan sebagainya belum lagi. Cuma menurut ulama ciri-cirinya lengkap sudah. Nang gandal-gandanya lengkap, tinggal nang halus-halusnya itu sudah lengkap. Ciri kiamat tuh nang gandal-gandanya aja lagi. Cuma ini prosesnya berapa tahun wallahu alam, bisa ratusan tahun, 200, 300, 400 tahun. Ini kada bersiap pacang kiamat ya. Nah, nang maksud adalah roh itu diciptakan sebelum jasad 5.000 tahun. Berarti lawas banget. Tapi ada awalnya lah nangaran diciptakan tuh soal. Nah jangan dipadahkan roh itu kadim. Nya ada orang madahkan roh itu kadim. Madahkan Nur Muhammad itu kadim bang rambutnya nang kadim itu kan cuma Allah. Udah kalau nah lalu Allah itu kadim lalu menjadi perangkatnya. Allah itu zat, ada sifat, ada af'al, ada nama. Mana-mana nang kadim. Zat Allah kadim, sifat Allah kadim. Apalnya bang, apalnya ada terus. Apalnya kan kadim. Namanya bang, bagian ulama ada dua pendapat. Nama Tuhan ini bisa kadim, bisa mauquf. Kada perlu dibahas. Cuma dalam tauhid dipastikan zat dan sifat itu kadim. Ini kidam sifat kada. Kadim lah, zatnya kadim, namanya pang, nama itu kan berdudi. Tuhan memberi nama dirinya dengan nama Asmaul Husna. Apakah nama itu berawal? Ya kapan Allah Ta'ala memberi nama, memberitahu kepada hamba bahwa namanya ini. Nah kalau dalam alam azali, ya Tuhan di azalnya Allah punya nama, sudah punya nama, tapi belum dizahirkan. Boleh jadi nama itu qadim. Paham? Ikam ri'ai sebelum dinamai Fahri sebenarnya sudah ada. Sudah di awas sudah ada di zaman yang ada awalnya sudah ada nama itu. Lalu dizahirakan, nah nang dizahirakan ini baru ini. Paham salah? Kemaham dia? Ya kada? Nah jadi lamun memadahkan roh itu kadim, berarti roh itu apa? Zat kah? Sifat Allah kah? Atau zat Allah kah? Kan gitu. Karena nang kadim itu zat dan sifat Allah. Pembahasan af'al dan nama itu ada pembahasannya kita. Habis hazza dalilul ijmali. Inilah dalil ijmali. Lain tafsili. Ini lain tafsili benar. Ijmali di sini. Liqidamihi ta'ala, bagi kidamnya Allah Ta'ala. Wa bihi yakhrujul mukallafu, dan dengan dalil ijmali ini keluarlah seorang mukallaf daripada ribqah.
Ribkah itu ikatan. Ribkah itu ikatan taklid. Keluarlah dari ikatan taklid. Kada umpatan lagi, kita sudah bisa menjelaskan. Allah kadim kah? Ya. Napa buktinya? Baru alam. Lamun Allah kada kadim, bari Tuhan baru, berarti daur tasasul dan seterusnya. Itu akliyah, tapi ijmali. Belum rinci lagi. Tapi itu sudah cukup, sudah. Supaya jangan kita taklid. Lamun kada tahu, Allah Ta'ala kadim lah, kidam lah. Ya, napa dalilnya? Ujar guru kadim. Nah, taklid itu. Taklid itu rahmatnya ngarannya. Bila inya taklid, ya amdo. Ya khludu sahibu pinar. Kekallah orang taklid ini di dalam neraka. Ala ra'yi Ibnul Arabi, atas pendapat Imam Ibnul Arabi was-Sanusi dan pendapat Imam Sanusi kama taqaddama. Lamun kayak ini kebanyakan di umat Islam masuk neraka soalnya. Karena sekarang ini soalnya umat Islam tuh banyak taklid. Percaya kamu salah banyak taklid? Percaya salah. Kamu jangan melihat di sini benar. Paham? Jangan melihat di sini. Coba kita halusin. Sekarang ini benar kita penduduk Indonesia aja nah, banyak taklid kah, banyak kada kah? Itu aja salah. Kita penduduk Indonesia ini sekarang benar 96% atau 95%, 85% itu umat Islam. Umat Islam. Nah sekarang kita umat Islam nang berilmu. Dari umat Islam nang coba 85% itu berapa salah? Dari 300 juta aja dulu. Berapa? 85%. Potong 15 juta. Potong 15%. Berapa? 265. Gap 265 juta. Dari 265 juta ini kita anggap nang sekolah pesantren. Pesantren di Indonesia ini terdata banai. Terdata nang ajarannya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sekian ribu, kita anggap 200.000. Adalah separuh dari 200 kadang. Ada. Dari 265 juta umat Islam ini, berapa yang bisa membaca Quran? Kita aja pulang salah. Berapa yang gak ada bisa? Kayak kamu salah lah. Nang bisa membaca Quran, nang kada belajar berapa? Nang kada bisa membaca Quran nih, kada kau dikisah salah. Maka nang kada bisa membaca Quran ini boleh jadi masuk dalam ribqatit taklid, ikatan taklid. Nang bisa membaca Quran ini banyak nang kada ngaji, masuk dalam ribqatit taklid, ikatan taklid. Maka dari 265 juta bisa salah 50 juta ada nang taklid. Itu Indonesia kalah. Mendunia bah makinannya benar. Di Indonesia kita ini alhamdulillah benar banyak nang pintar. Yang pintar. Kita melihat di negara anu. Oh, banyaknya pang umat Islam masuk neraka. Gara-gara taklid. Tapi inilah pendapat
Imam Ibnul Arabi lawan Imam Sanusi. Nah, kita lebih cenderung pendapat kada kafir lah, cuma berdosa besar karena kada menggunakan akal. Hanya berpikir. Jadi ajak manusia itu berpikir, mikir. Habis. Kemudian as-sifatu salisatul wajibatu ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.